terjadi kalau hati kita jauh daripada Tuhan. Tapi saat kita berserah, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita memuji-muji Tuhan, ada pembaharuan, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ada pengharapan yang luar biasa. Untuk itu, biarlah kita terus diingatkan oleh firman. Jangan sampai kita jauh daripada persekutuan yang ada. Karena si jahat akan membawa kita semakin jauh kalau kita jauh daripada Tuhan. Saat pagi hari ini kita renungkan terus firman Tuhan, kita renungkan puji-pujian, kita terapkan dalam hidup kita supaya kita tidak khawatir berlebihan, tidak takut berlebihan menghadapi kondisi yang ada. Tetapi ada sukacita yang kita mau rasakan saat pergumulan berat sekalipun. Kita mau renungkan sekali lagi, kita naikkan pujian ini. Kita mau bersyukur dengan keadaan apapun. Haleluya. Syukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Betapa kagumku melihat, betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankan. Oh indahnya, heran kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Dalam kasih Yesus Kristus, Ibu Gembala masuk dalam doa. Bapa kami yang baik, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Walaupun dalam keadaan sekarang sepertinya kami terpisah-pisah Tuhan, tapi kami mohon Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu yang saat ini menghadap Engkau di rumah mereka masing-masing ataupun di tempat ini. Kami mohon hadirat-Mu ada di dalam hidup kami. Kami rindu kuasa Roh Allah bekerja juga supaya Engkau kembalikan dan Engkau pulihkan keadaan yang ada. Iya. Jangan biarkan rumah-Mu hanya diisi oleh beberapa orang, Tuhan. Jangan biarkan umat-umat-Mu terlena nantinya karena keadaan yang mereka merasa beribadah dengan tidak beribadah itu sama saja. Kami mohon kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mengalahkan, mengatasi segala perkara yang mau mematahkan iman percaya kami. Kami juga tahu ya Tuhan, Engkau berhadirat di dalam setiap hati yang sungguh-sungguh untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau. Dan kami rindu nanti kami tidak terpisah-pisah lagi, Engkau pulihkan lagi keadaan di mana umat-umat-Mu kembali berhimpun pada minggu-minggu yang akan datang ya Tuhan. Karena Engkau dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu mematahkan segala pandemi yang sudah berjalan. 3 minggu sudah rumah-Mu hanya diisi oleh beberapa orang. Rumah-Mu dibangun untuk umat-umat berhimpun. Umat-umat berseru kepada Engkau. Umat-umat memuji-muji Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memulihkan segala keadaan ini. Dan umat-umat-Mu kembali dengan kerinduan yang besar ya Tuhan. Mereka tidak terlena, tapi patahkan segala hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa melemahkan iman mereka yang akhirnya tidak beribadah. Kami rindu kuasa Allah bekerja
Dan kami semua boleh berhimpun kembali di dalam rumah-Mu, memuji Engkau. Bukan Engkau tidak hadir di tempat yang terpisah-pisah ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada hadir di dalam setiap rumah tangga umat-umat-Mu yang saat ini berhimpun. Karena ini memang peraturan yang kami harus taati, pemerintah yang mengadakan ibadah di rumah saja sekarang ini. Tetapi kami percaya ini tidak lama ya Tuhan, hanya beberapa minggu seperti yang sudah diputuskan. Dan bila saat-saat yang akan datang kami kembali bisa berada di dalam rumah-Mu. Umat-umat yang berhimpun di rumah tangga mereka masing-masing, berhimpun suami, istri, anak-anak, orang tua, kakek, nenek yang ada. Engkau hadir, Engkau memberkati kami semua dengan puji-pujian dari setiap rumah tangga yang naikkan puji-pujian dari hati yang tulus. Engkau mau hadir dan Engkau mau berkerajaan di tengah-tengah mereka masing-masing. Dan Roh Allah yang menghimpun kami, karena hanya Roh Allah lah yang dapat menyatukan kami, walaupun tempat berpisah-pisah, tapi Engkau dengan kuasa-Mu menyatukan kami dengan pujian, naik ke hadirat Engkau. Dan hadirat Allah boleh dinikmati setiap umat-umat-Mu yang saat ini siap untuk memuji Engkau. Engkau tolong kami ya Tuhan, supaya kami semua boleh disatukan melalui live streaming ini, dan kami dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar mau mengagungkan Engkau. Engkau melawat, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan kalau ada di antara umat-umat-Mu yang sakit terbaring. Tapi mereka berusaha mendengar, mereka berusaha bersatu melalui ibadah live streaming ini. Engkau hadir, melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Sakit yang ada, membuat mereka dapatkan kesehatan yang lebih baik lagi daripada waktu lalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati umat-umat-Mu, dan Engkau juga hadir di dalam setiap kami. Hadir pada saat ini, hadir pada saat yang akan datang, di mana kami kembali siap untuk memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Kami serahkan ke dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk saudara, kita terus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita angkat hati kita angkat tangan kita. Kita percaya Tuhan akan turun tangan untuk menguatkan kita. Mari memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus. Kita senang, mari memuji nama Tuhan. Mari memuji nama Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus. Kita senang, angkatlah tanganmu. Nama Tuhan, mari Tuhan Yesus, karena Dia baik dan peliharaku. Mari memuji Dia Sang Penebus. Kita senangkan, angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu. Belenggu dosa telah dihancurkannya. Mari memuji Dia Immanuel. Kita angkatlah tanganmu. Angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu, belenggu dosa telah dihapuskannya. Mari memuji Dia Immanuel. Kita senangkan hatinya. Kita senangkan hatinya. Haleluya. Dengan kondisi apapun saat ini kita mau belajar terus berharap kepada Tuhan dan terus menyenangkan hati Tuhan dengan yang
waktu yang sangat terbatas mungkin, dengan kondisi yang sangat terbatas, tetapi kita belajar terus memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Dialah yang menjadi pengharapan kita. Saya undang kita berdiri, kita naikkan pujian. Ku puji nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan karena Dia baik buatku. Ku selalu ingat cinta Tuhan. Haleluya. Ku puji nama Tuhan. Ku puji nama Tuhan karena Dia baik buatku. Ku selalu ingat cinta Tuhan. Haleluya. Dia sembuhkan. Dia sembuhkan segala sakitku, Dia ampuni segala dosaku, keselamatan Dia berikan mahkota baku. Haleluya, puji nama Tuhan. Ku puji nama Tuhan karena Dia baik buatku. Ku selalu ingat cinta Tuhan. Haleluya, puji Dia ampun, Dia sembuhkan segala sakitku, Dia ampuni segala dosaku, keselamatan Dia berikan mahkota baku. Haleluya, Dia sembuhkan segala sakitku, Dia ampuni segala dosaku, keselamatan Dia berikan mahkota baku. Sekali lagi, Dia sembuhkan. Dia sembuhkan segala sakitku, Dia ampuni segala dosaku, keselamatan Dia berikan mahkota baku. Haleluya, puji. Haleluya, haleluya, puji-Ku. Puji nama Tuhan. Mungkin banyak di antara kita secara fisik sakit, secara rohani sakit, tetapi dengan pujian ini, Tuhan yang sudah mengampuni, Tuhan yang sudah menyembuhkan kita, bahkan mematahkan segala kuasa-kuasa yang akan mengikat kehidupan kita. Kita mau bebas memuji Tuhan dan menikmati firman Tuhan. Dan firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Bahkan Dia yang selalu melindungi kita, membawa kita ke gunung batu, menemani kita saat badai ada. Dan saat ini kita siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan satu pujian, di telapak tanganmu tertulis namaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkan. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau, Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di
setiap nafasku. Katakan sekali di telapak tanganmu. Amin. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku di tengah badai. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggal. Menyatakan Engkau Tuhan, menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Amin. Oh, skala bala bakasih, bakasih. Oh, skala bala bakasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, di mana Engkau masih menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan menuntun kami Bapa dalam setiap kehidupan musim kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Kau selalu ada Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan, Kau melihat Bapa, rumah-rumahmu Bapa saat ini banyak yang kosong Tuhan. Di mana Tuhan ibadah harus Tuhan menyatakan Bapa, ibadah online Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau menjamah Bapa setiap umat jemaat-Mu Tuhan, baik mereka yang berada di rumah Tuhan, baik kami yang ada di rumah-Mu Tuhan. Hadirat kuasa-Mu Tuhan bekerja di tengah kami saat ini Tuhan. Hadir Bapa, menjamah hati iman percaya kami Tuhan, untuk melakukan, untuk mengerjakannya Tuhan, dan melayani Engkau Bapa di surga. Terima kasih Bapa buat sepanjang kehidupan kami. Kau memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami Bapa, sehingga kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau selalu ada memberkati yang terbaik buat kami Bapa. Hingga sepanjang Bapa siang hari ini, kami masih dapat bekerja, kami dapat melangkah Tuhan ke rumah-Mu Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah kami Bapa, tapi itu Tuhan semata-mata Bapa, karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami Bapa yang saat ini mereka Bapa yang ada di rumah sakit Tuhan, ataupun di rumah Bapa mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, hadirat kuasa-Mu bekerja Bapa, kuasa Roh bekerja Tuhan di tengah-tengah Bapa saat ini mereka berada Tuhan. Engkau hadir Bapa menjamah hati iman percaya mereka Tuhan untuk menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau jamah Bapa setiap jiwa-jiwa yang mengalami sakit penyakit Tuhan, berikan kepada mereka Bapa selalu kekuatan, penghiburan daripada Engkau Tuhan, untuk menyatakan kesembuhan daripada yang mereka terima akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan yang selalu Bapa, berikan Bapa beri kesehatan kekuatan daripada Engkau Tuhan, untuk melakukan melayani Engkau Tuhan dengan penuh kasih dan sukacita Tuhan yang Kau berikan kepada hamba Tuhan.
Biarlah Bapak dia selalu Bapak berada di belakang salib-Mu untuk menyatakan firman-Mu Tuhan. Singkapkan Bapak setiap firman Bapak, rahasia firman-Mu Tuhan, apa yang akan disampaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, apa yang pun yang belum kami ketahui Tuhan, untuk kami ketahui Tuhan, akan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat-berkat yang telah kami terima daripada Engkau sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan Bapak. Hingga Tuhan kami masih tetap Bapak berdiri Tuhan dan dapat melangkah Tuhan dan menjalankan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Itu juga karena kasih-Mu Tuhan dan berkat-Mu. Dan kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Bapak di tempat ini. Baik Bapak, apapun yang kerjakan Tuhan, yang terbaik kami berikan untuk pelayanan Bapak di tempat rumah-Mu ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membuka hati kami, siap Bapak untuk diberikan oleh Bapak kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita mau jalankan persembahan. Bagi yang di rumah boleh dimasukkan amplop, dan bagi yang mungkin lewat rekening, Bu Gembala boleh juga dikirimkan lewat rekening. Kita naikkan pujian. Apa padaku ku dapat dari Bapa. Haleluya. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Apa padaku? Apa padaku, ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku bersuka. Suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Terima kasih, pujian sampai di sini saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, amin. Kita bersyukur ya, katanya gak kurang kedengeran. Memang khotbahnya cukup di mimbar, mic-nya ya sekarang coba saya cabut, dan nanti yang di rumah jelas ya. Kan khotbah harusnya jelas intinya. Kalau nggak jelas, nggak masuk ya makanannya ke pencernaan sampai di kunyah dan sebagainya. Dan Bu, kita hari-hari ini memang tematisnya banyak mengarah ke kondisi hari-hari ini ya. Sebab firman Allah itu disebut up to date. Dia nggak bisa terbatas oleh apapun. Namanya juga firman Allah ya. Kalau terbatas berarti bukan firman Allah. Dia dapat membaca hati saudara. Dia tahu hati saudara. Dia tahu susah saudara. Dia tahu semua yang sudah terjadi. Makanya imani Tuhan. Engkau tahu saya. Ini terjadi untuk kebaikan kita. Amin, Saudara. Jadi sekali lagi apa yang terjadi ini untuk kebaikan kita. Ya kalau dicatat banyak ya. Kalau kita belajar sehat, kalau kita hidupnya sembarangan ya. Kalau kita ya pokoknya intinya selalu begitu ya. Terbaik. Ya kita belajar kemarin tentang 3 serangan ya. Serangan yang melanda khususnya kita anak Tuhan. Mungkin bisa ditampilkan bagian multimedia. Kita belajar ya. Ya, kita belajar 3 serangan ini secara garis besar. Ya, tampilkan. Ya. Kita kembali diingatkan firman Tuhan tentang menghalau 3 serangan musuh. Ya, ini apa ya? Fokus sekali. Kalau serangan ke-1 lumpuh, wah, 2, 3 udah enteng. Ya.
Kita lihat dulu bahan firman Allah kita sudah pelajari minggu lalu ya. Saya ini garis besar saja. Di dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 9 yang juga kita belajar di situ. Matius 4 ayat 11. Ya, bagian awalnya di atas batu kuat dan bertahan. Kita sudah pelajari artinya kalau iman kita, bangun rohani kita dibangun di atas batu, batu bicara siapa, Saudaraku? Kristus. Bicara firman. Di landasan iman kita harus dibangun di atas firman. Saya bilang kemarin menggali. Saya berabe. Namanya membangun di atas batu. Tapi dengan keringat, dituran air mata, ya singkat cerita, selesailah bangunan itu. Dan bangunan itu ketika ada 3 serangan dari atas, dari tengah, dan dari bawah. Hujan, angin, dan banjir. Ya, kuat dia. Kemudian yang kedua, ya kita pelajari bangunan yang dibangun di atas pasir, ya memang cepat jadi, instan. Ya, kayak kita makan sesuatu yang instan tuh gampang jadi, gampang lapar. Ya. Aduh, udah repot. Ya kalau bangunan seperti ini gampang jadi, tapi gampang apa? Roboh, bahkan katakan hancur. Ketika datang hujan, ketika datang apa? Angin. Benar Pak, ya bisa menjawab Tuhan. Kemudian datang banjir. Habis 3 serangan. Jangankan 3 serangan, 1 aja udah. Ya bicara bangunan yang asal-asalan. Maka membangun iman jangan pengen cepat jadi. Terus dibangun. Terus dibangun. Apa nabi-nabi, rasul-rasul, para pionir kita enggak lama. Lama. Baca Ibrani 11. Wah, luar biasa. Raksasa iman disebut ya. Luar biasa. Kita baca itu kagum sekali. Luar biasa. Bertahan. Ya. Tak lekang kata kena panas. Tak lapuk kena hujan. Iman kita pun seperti itu. Asal di atas batu ya. Kemudian kita sudah belajar itu ya. Yang kedua bisa dilihat ya. Nah ini ya. Kita sudah belajar kan. Iblis menyerang juga dari 3 sasaran terhadap Yesus. Ini contoh kedua ya. Yang pertama, habis puasa 40 hari 40 malam. Jangankan 40 hari. 1 jam aja nahan lapar. Minta ampun 1 jam enggak lah ya. Setengah hari lah minimal. Udah mulai. Apalagi yang baru pemula. Udah lihat dapur aja. Udah lihat jam aja. Ada yang iseng diputer jamnya. Udah baru 2 jam. Pemula umum ya. Jangan saudara memalukan. Ya, kita belajar 40 hari pengalaman lapar. Ya. Yesus kan dalam tubuh manusia. Dia 100% manusia. Dia pun 100% Allah. Dalam kemanusiaannya Yesus lapar. Ya, kita lapar. Ya. Apa yang terjadi? Setelah selesai dibawa oleh Roh ke berat. Tidak mudah. Yang pertama, iblis tahu tapi tidak maha tahu. Saya ulang. Iblis tahu tapi tidak untung punya Yesus segalanya. Menganggap Yesus gini. Iblis, Yesus anak Yusuf. Kok saya udah jatuhin Adam dan Hawa. Gue jatuhin juga Yesus ini. Nggak tahu Yesus siapa. Coba. Yesus, kau anak Allah. Ya, coba jadiin apa? Batu-batu ini jadi roti. Kita pakai bahasa bebas ya, kan kamu lapar habis puasa. Iblis dengan kuasa firman bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja. Sampai surat Paulus bilang begini, saya sudah sampaikan waktu lupa ya. Apa? Makanan untuk perut. Perut untuk makanan. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Kalau gitu nggak usah makan. Enggak ya, maksudnya begini. Jangan melulu makanan jasmani. Saya ulang. Jangan melulu makanan jas. Sebab kita akan pulang.
Perbekalan kita apa? Makanan roti. Makanan itu nggak kuat. Makanan kita apa, Bu? Firman Tuhan. Nanti kita akan ketemu Yesus Sang Firman. Yesus roti kehidupan. Bahagia sekali ya. Kita udah ngomong Yesus, Tuhan, saya rindu Tuhan bertemu Yesus, roti hidup. Saudara pun saya yakin rindu bertemu Yesus sebagai roti. Lupa pun susah. Baru nyanyi aja saya senang sekali, terhibur. Oh Yesus roti hidup. Engkau mau ketemu aku, aduh. Ya, jadi bukan kita yang rindu saja. Tuhan juga rindu. Amin. Tuhan rindu. Apa kita sama yang ketemu Yesus, yang ketemu makan bersama para kudusnya ya. Anak Tuhan di Amerika, di Afrika, di seluruh dunia. Bertemu dengan Yesus. Ya makanya tetap bekali oleh roti kehidupan. Firman Tuhan. Kalau saya ikut ibadah Rabu, seperti siapa? Rut. Dapat jelai sedikit, tapi rajin. Jelai bicara firman Tuhan, makanan firman Allah sedikit demi sedikit kita tetap makan. Kita tetap makan. Kaya nanti kita. Ya jangan malas baca, nikmati firman. Lalu yang kedua diuji lagi, bukan diuji sih mana mending ya. Dicoba. Bab kata cobanya ada dua ujian ya, ada yang namanya tes, yang satu adalah temptation. Tulisan temptation ya. Temptation itu menghancurkan, mencobai. Tapi kalau tes meningkatkan rohani kita. Ya kalau iblis itu temptation dia. Ya, cobaan ya, orang yang jahat. Supaya jatuh, Yesusnya mati. Dia mau ganti posisi Yesus. Tapi kita tes. Pas diuji, tes supaya apa? Rohaninya naik. Sehingga naik rohaninya, minta sama Tuhan. Ya. Ya kalau ujian dikit-dikit, terimalah. Kayak anak kelas dari SD, SMP, dan seterusnya. Kalau nggak dites, gimana kualitasnya? Jadi ujian kalau datang, naikkan apa? Kualitas rohani kita. Nge-uji dong. Kita mau bersaksi apa sama orang-orang? Ya nggak? Ada kok kita tenang aja. Walaupun nggak pernah kita pengen ya, kita bisa enjoy. Saya alami itu, malah saya berdoa di sana. Banyak berdoa saya sih nggak, bukan jago nggak, sakit mah sakit ya. Tapi puji Tuhan, saat ini terhibur karena ada firman di hati ya. Ada banyak pendua-pendua. Lalu yang kedua, iblis membawa kebubungan. Ya, kalau bangunan di Israel segi 4 rata-rata ya, tinggi-tinggi segi 4. Sekarang dia bilang, Yesus jatuhkan dirimu. Kata Mazmur ya, katakan akan ditatang ya oleh para malaikatmu. Yesus kata jangan mencoba itu. Kalah lagi dia. Pakai apa? Firman. Jangan pakai jago-jago ya, nggak ada yang jago kita mah. Pakai firman. Makanya sekarang saya bilang, makanya firman harus di mana? Hati. Ya. Di hati. Mungkin ayatnya lupa ya, kalimatnya ada, nggak apa-apa. Rabu belajar, makanya ikutlah, nggak usah takut disetrap. Emang saya apa? Enggak ya. Belajar, menghafalkan, menghayati, melakukan firman. Itu yang benar ya. Kalau tahu aja, kayak ahli teologi ya, tahu doang. Akhirnya menentang Yesus ya. Lihat orang Yahudi, tua-tua, Farisi, ahli Taurat, jago firman, tahu firman, tapi tidak bukan percuma. Sekolah tinggi-tinggi jadi sekolah tinggi bagus, tapi lakukan firman. Ya, maaf kata mungkin nggak sempat kita kuliah dan lulus ya, tapi imanmu bagus, kau taati, kau ikuti peraturan firman. Gimana Tuhan? Ada perbedaan nanti waktu kita pulang. Kau di sini, itu yang tinggi gelarnya, ya bukan salah, di bawah. Puji Tuhan, di bawah juga masih masuk surga. Ya sekali lagi saya nggak beda-bedakan. Tuhan juga tidak beda-bedakan, tapi yang penting pahami, ya ketahui, pahami dan lakukan. Kalau belum minta sama Tuhan, Tuhan saya belum bisa yang ini, doa lagi, pasti Tuhan kasih kemampuan. Ya, jadi tujuannya iblis itu cobai iblis jatuhin diri supaya mati. Ya,
Yesus dia lakukan. Yang ketiga, bawa ke gunung yang sangat tinggi. Kita pernah ya, dengan ibu gembala saya ke sana tinggi. Bahkan pakai bis cepat dibawa iblis. Lalu di tinggi kita lihat ya pemandangan kan, waduh, ya indah-indah ya. Kalau malam di sini kalau apa? Pandang apa? Yang di bawah apa? Gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu apa? Berkilau. Indah. Yesus diperlihatkan segala kemilau dunia, fantasi dunia. Wah, hebat. Nah, pokoknya yang indah-indah, yang hebat-hebat diperlihatkan. Kata iblis, Yesus, ini ku kasih sama kamu semua. Kalau kamu apa? Sujud. Nah, udah repot nih. Pada bagian ini kita diingatkan, Yesus tidak tolerir lagi dia. Usir. Hendaklah kamu menyembah Tuhan Allahmu. Kepada dia saja kamu berbakti. Kan kita tahu, iblis kan ciptaan. Yesus itu pencipta. Mana yang harus disembah? Pencipta dong. Masa yang kita makhluk yang mau disembah? Wah, terlaluan pada bagian ini. Ya, gabung jangan sampai ya. Demi ini, demi itu nyembah yang lain. Apalagi zaman hese, zaman susah. Bilang Tuhan, Engkau saja. Beri kalimat bapak-bapak gereja kita sekali. Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Yesus saja. Ya. Nah, kita lihat 3 hal serangan ini akan ada terus sepanjang sejarah hidup kita. Sepanjang kita masih hidup, 3 serangan ini akan melanda kita. Jadi jangan, udah aman. Bahaya loh. Tetap berdoa, tetap setia, tetap renungkan firman-Nya, tetap minta Roh Kudus ada di hati kita. Firman ingatkan Tuhan, firman-Mu ingatkan Tuhan. Ya, ada teman-teman kita, umat kita yang lemah. Ingatkan mereka dengan firman, ingatkan mereka dengan firman, ingatkan mereka dengan firman. Pertama kita dulu, ingatkan Tuhan, aku dengan firman-Mu kuatin ya. Ada rayon-rayon kan? Ingatin. Supaya dia kuat. Kan ada iman anak Tuhan nggak beda ya. Ada yang kuat, ada yang kurang kuat. Bahkan lemah banget saudara. Kuatkan. Ya, kasihani. Jangan simpati saja, tetapi empati ya. Baik, kita mau belajar apa sekarang? Kita mau belajar hari ini tentang 5 lawatan Tuhan. Saya ulang, 5 apa? Lawatan Tuhan. Ya, kita langsung saya ke poin apa saya. Lawatan itu apa sih ya? Kayak kita ngunjungi, dengar lawatan Tuhan, wah kayaknya udah, wah gitu ya gimana, wah dilawat Tuhan. Memang betul, ya indah, hebat dan segala betul. Tapi ini ya lain lagi. Lawatan Tuhan yang ada di dalam firman Allah. 5 sebenarnya banyak, cuma saya batasi saja. Baik, yang pertama tolong bacakan. Margaret, siap. Yang di rumah siap semua. Kita buka dalam Kejadian 6 ayat 17 mulai sampai 22. Dia lawat kepada siapa? Dan apa sebab-sebabnya? Alasan Allah melawat, mengapa? Silakan, semua bisa baca. Semua bisa nikmati. Margaret bacakan pada mic yang tersedia. Silakan. Kejadian 6 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu,
supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, saya yakin sebagian besar kita sering terulang dengan kisah ini ya. Apa yang kita dapat ambil? Kita ambil contoh pertama, lawatan Tuhan kepada Nuh dan orang-orang di sekitarnya. Ya, kenapa yang saya ambil ini sebagai contoh pertama, lawatan pertama? Ya tanya gimana, begitu wah hebat kali Nuh ya, begitu dia lawat Tuhan. Ternyata ini satu warning, lagi satu peringatan dan hal yang luar biasa. Ada apa? Bumi saat itu kejahatannya sudah luar biasa. Ya, kita bisa diingatkan di pasal 6. Kejahatannya sudah luar biasa, artinya multi. Tidak satu, tidak dua. Apa berarti? Sudah ya banyak macamnya. Ya, orang mau jalan sendiri. Hukum rimba berjalan. Siapa kuat dia menang. Manusia menguasai manusia. Manusia makan manusia artinya. Ya. Dan Allah kan menciptakan manusia untuk menyembah, untuk memuji, untuk bekerja, untuk saling menolong, menikmati berkat-berkat. Ya. Tujuannya begitu. Bahkan Tuhan kan bilang, aku ciptakan dunia itu seperti surga. Lihat tematisnya ya, kalau kita ke zaman Adam dan Hawa. Gak ada dosa, sejuk. Ada dosa, panas. Panas hati, panas pikiran, dan panas-panas di sini membara ya. Maunya marah, dendam, benci. Orang yang benci kita tidak tambah benci lagi. Cepat Tuhan itu nggak begitu. Tapi kita lihat, kenapa Allah melawat ketika di surga dilihat, aduh, sampai ada kata Tuhan nyesel. Tuhan nyesel. Bisa pikir kenapa Tuhan ciptaan kita? Jangan begitu dong jawabannya. Itu nggak punya jawaban. Aku mau hanjakal jadi manusia. Menjadi apa? Ya, itu luar biasa. Kita pola pikirnya sudah dirusak, maka yang negatif-negatif yang keluar. Coba zaman dulu mah ya. Coba zaman dulu mah. Cerita yang dulu-dulu. Padahal dulu pun udah gak enak. Makanya selalu jaga hati pikiran kita. Pasti yang dari Tuhan itu yang terbaik. Keluar yang terbaik. Yang terindah. Ya. Nah, kita belajar di sini. Ada alasannya mengapa tadi saya bilang ya. Kejahatannya luar biasa. Allah turun. Sekarang ada yang pribadi yang luar biasa. Nuh, istri, 3 anak, 3 mantu. Ini yang mentaati firman Tuhan dari banyak orang. Bahkan kita diingatkan ya, 120 tahun dikasih kesempatan pelayanan. Kasih tahu masuk, Batra, masuk. Tapi kata firman Allah, endingnya berapa orang? 8. Ya. Udah binatang-binatang tadi dah. Sepasang. Nuh, siapkan perbekalanmu. Bahwa yang bisa kamu bawa makan, saya nggak tahu modelnya apa. Makan apa nggak tahu. Pokoknya Nuh disuruh ayat kita baca, dibawalah ya. Kumpulkanlah itu padamu ya, apa yang dapat kamu makan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Binatang-binatang. Wah, tuh. Saya di sini belum terbuka nih. Apa Tuhan maksudnya ya? Enggak diceritakan hewan dipotongin, enggak. Apa saudaraku? Namanya yang Tuhan suruh, saya ulang. Nama yang Tuhan suruh pasti Tuhan cukupi. Men, gak mungkin dong Tuhan biarin. Jangan tanya, Tuhan, ini lagi begini keadaan. Melesuk nih Tuhan. Kalau engkau dipanggil aku, saya pegang gitu baik-baik. Pasti Tuhan cukupi. Gimana gitu, John? Bangun tidur, rugi. Mau tidur, rugi terus. Belajar apa? Tema kita tuh. Terima kasih segini kami bisa nikmati. Itu. Bilangnya begitu ya. Dirubah kalimatnya makanya. Tuhan, terima kasih. Segini pun kami nikmati. Kita makan nasi sepiring kan? Sendok per sendok. Ada orang makan sekarung. Tuhan berkatlah kami sekarung beras. Cuma sebulanan.
Ya segini pun yang penting ada aja. Jangan kalah sama ayam. Ayam bangun tidur kongkorongok. Anak Tuhan pun apa? Masa kongkorongok. Muji itu dong, jangan ngomel-ngomel tuh. Saya ada anak berdoa pengen sekolah. Aduh nggak ada biaya om. Bawa anak berdoa bersama. Bilang begitu, Tuhan Yesus. Saya belum ada dana. Bilang begitu, anak kecil saya aja. TK juga belum, mau playgroup. Doa. Masa Tuhan tidak buka jalan, saya bilang. Kadang-kala kita doanya waktu kebelet. Tahu kebelet? Oh ya? Kebelet tahu? Pantas Tuhan pun kebelet nolongnya. Biasa ini. Jangan kebelet dong. Kasih waktu sama Tuhan. Saya ngomong ke pribadi-pribadi, ingat ya. Kasih Tuhan waktu yang terbaik. Kalau Tuhan kasih kita waktu yang terbaik, gak mungkin lah. Tuhan kasih sisa. Kadang kita kasih sisa sama Tuhan. Aku seger kasih. Ngerti. Udah ngantuk. Ngerti kagak. Ya ada. Why? Oh why? Kalau udah gini makin cecak. Ya, ini ke sana. Di sini kita ambil kisah yang luar biasa ini. Satu bangsa saat itu mewakili seluruh dunia. Dan Allah karena sudah kasih kesempatan, mereka tidak mau. Akhirnya kesempatan itu ditutup. Ada orang begini, Allah makasih, murah betul. Tapi ingat, kasih Allah pun satu waktu akan ditutup. Sekarang zaman kemurahan ya. Saudara mau ke gereja kek, yang di rumah pun mau online kek, mau sambil tidur-tiduran, terserah saudara ya. Enggak yang di rumah ya. Yakin serius. Asal kasih kebebasan. Tapi jangan sampai menyalahgunakan kemurahan Tuhan. Singkat cerita, jadilah hukuman itu. 140 hari malam hujan tak berhenti-berhenti. Kita waktu lalu pernah ada acara, udah lama saya lupa, saya mau tanya Ibu Baru, lupa juga. Ada pertemuan wilayah di sini. Hujan dari pagi bukan bohong terus. Saya yang mangga dicatat ya. Hujan besar kan? Betul soal hujan. Saya kaget juga, aduh ini hujan gede banget. Bukan gedenya, apanya? Interval waktunya lama. Saya lihat bukan bohong. Aduh, saya begini, gimana zaman ya? 40 hari? 40 malam. Waduh, semua keran sorga, maksud saya keran di atas, bawah, buka sama Tuhan. Mulai dah. Ya, bahtera itu terapung. Lalu mayat-mayat pun terapung. Yang nggak mau menolak Nuh, diajak ke dalam, nggak mau, pada ngapung. Saya ingatkan lagi, jangan sampai terjadi sama kita, ya. Dan di rumah pun sama ya, jangan sampai. Sekarang kita dalam masa proses itu. Nah, ini yang kita ambil apa? Alasannya apa? Dosa manusia sudah klimaks, sudah puncak, ya. Baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ini berlaku sampai sekarang. Sekarang belum ya. Jadi sedang merambah. Saya nggak tahu sudah berapa persen di mata Allah, ya. Tapi ingat, jangan nunggu sampai klimaks. Habislah kita. Dok, om, saya mau puasa om. Dok, om, mau ke gereja om. Dok. Yo, di gereja orang, bukan karena online. Disingkirkan. Mau apa? Disingkirkan sama Roh Kudus. Yang tertinggal, cari Tuhan. Kayak 5 anak darah yang sekarang. Ya. Jadi alasannya jelas ya. Oke, kita cepat saja. Di situ kita senangnya apa? Nuh, istri dan 3 anak mantunya, 3 anak lakinya selamat. Keluarga yang bertanggung jawab, anak istri mantu diselamatkan. Saya ulang. Keluarga yang bertanggung jawab, anak istri mantu diselamatkan. Ada orang bilang, baru udah gede iyo, bisa pilih sendiri. Salah. Orang tua bagaimana? Ingatkan. Udah punya cucu kek, ingatkan. Nah, ibadah.
Oh, poinnya sudah luar biasa. Jangan, oh udah gede, bebas. Jangan bebas kebablas. Sama ya pendapat para ahli juga di Indonesia, salah satunya terjadi demokrasi yang kebablasan katanya. Jadi lebih dari yang negara demokrasi terlalu. Nggak boleh, ada batasnya. Bebas bertanggung. Itu kita susah caranya. Jadi pemerintah manapun pas suruh turun. Yang bagus turun, yang jelek jawab sendiri. Ya, kita tahu sendiri ya. Ya, saya bukan ngomong politik, cuma kasihanlah. Saya bilang, jangankan ngurus negara, ngurus rumah tangga pun belum becus. Ya enggak? Kita ngaku ya, kita juga, saya jadi presiden, ada jangan rambut bisa 3 warna, ini 2 warna. Ya. Oke, kita tahu alasannya ya. Yang kedua, saya berusaha cepat, kasihan waktu. Baca lagi Kejadian 19, Margaret, silakan, semua juga boleh baca. Ayat 22, 23, 24, 19, 22, 23, 24. Silakan. Sama-sama ya kita baca ya. 2, 3. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ya. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Nah, sekarang Allah melawat siapa? Lot. Melawat siapa? Lot. Lot tinggal di mana? Di antara kota Sodom dan Gomora. Gambarannya cukup jelas. Apa yang dipermasalahan sampai Tuhan melawat 2 bangsa ini? Ada 2 dosa besar, banyak dosa ya, yaitu dosa lesbi dan dosa homo. Dosa apa? Lesbi dan dosa lainnya yang nggak dicatat emang. Datang tamu spesial ke rumah Lot ya, 2 orang. Ini tamunya bukan tamu biasa rupanya. Masuk. Dikatakan begini, Lot, cepat keluar. Kamu dan siapapun yang ada, keluar cepat ke tempat yang kata aku suruh pergi ya kemanapun, jangan pulang ke sini. Kenapa? Dosa Sodom pun sudah sampai pada puncaknya, itu dosa homo, dosa lesbi. Cepat keluar. Lalu apa yang dibuat oleh Lot? Dan itu ada anaknya, ada istrinya. Kayak lulus gitu. Tahu kalau lulus, lemes-lemes. Oh Tuhan suruh keluar, cepet kabur. Kan Tuhan yang nyuruh ya. Bingung. Padahal Lot tersiksa. Alkitab bilang, Lot tersiksa, orang benar itu tinggal di negeri Sodom dan Gomora. Kelakuannya amoral. Tuh, gimana sahabat? Tinggal di negeri yang amoral ya. Bisa-bisa kita terbawa bukan? Lot tersiksa. Ya, Lot tersiksa orang benar itu. Wah, Tuhan datang. Wah, ini masih anak bukan? Ponakannya Abraham ya. Wah, bahaya kalau biarkan. Datang 2 utusan. Tak lain utusan Allah. Datang orang-orang sekota Sodom Gomora. Bilang begini. Lot, keluarin itu tamu. Ya, aku mau pakai dia. Kata pakai itu kata halus. Bahasa kasarnya maaf ya. Mau diperlakukan tidak senonoh laki-laki dengan laki-laki. Sampai Lot bilang begitu. Ada 2 anakku perempuan. Masih gadis, pakailah. Bayangin. Kan nggak enak ya. Ngomong begitu kan. Anaknya mau diserahin buat perbuatan asusila, amoral, bejat banget negeri itu. Enggak, aku mau yang 2 laki-laki. Singkat cerita, tutup pintu, mata dibutakan. Ya, Tuhan pakai bekerja mata. Marah-marah. Sekarang cepat, ayo, pada santai. Ini udah tanda-tanda hukuman bukan? Orang-orang gerangasan datang mau maaf kata, pakai bahasa kasar memperkosa ya. Laki-laki berarti biadab ya. Kata 2 malaikat, ya, pegang tangan. Baru keluar. Jangan toleh ke belakang. Terus tengah jalan baru dilepasin. Ya. Tapi sayang ya, kita tahu Pemala katakan, yang
ingat dunianya, ingat negerinya, ingat kekayaannya. Aduh, banyak itu. Api mulai turun dari surga, membakar Sodom Gomora, begitu serem keadaannya. Bakar negeri ini ya. Dia noleh tuh sampai. Jadi apa? Tiang garam. Kita pernah lihat itu soalnya. Saya diperlihatkan oleh guide waktu kita ke Israel. Tuh, Pak, Bu, ingat yang garamnya. Kayak bentuk. Ya udah dilumuti garam tentunya, udah dilumuti apa? Alam ya. Mata sih nggak kelihatan, udah tertutup. Nanti kalau yang diberkati Tuhan, ada kesempatan pergilah, ya. Kalau ada kesempatan. Kalau sekarang mungkin sudah tahu saya boleh banget ya. Emang ada. Akhirnya tiang garam. Kenapa? Nah, itulah dosa asusila yang begitu hebat melanda negeri Sodom Gomora. Mengakibatkan Allah turun menghukum. Allah melawat menghukum. Bukan Allah benci, Allah gak suka dosa. Perbuatan yang tidak sepantas dilakukan. Ya Allah buang, Allah hukum. Wah, Lot akhirnya kesuar dengan anaknya. Mantunya kemana ya? Mantunya nggak ikut. Mati dia di Sodom Gomora. Mantunya 2 ya. Laki-laki kan? Laki-laki nggak ikut. Apa pelajarannya? Kalau pada zaman Nuh, mantunya ikut nggak? Ikut ya. Pelajaran nih. Keluarga-keluarga. Tetap diingatin. Jangan sampai keluarga kita ini ya tidak ikut sampai tuntas selamat. Itu doa kita. Yang ketiga, ya, panjang puji Tuhan. Kita baca Keluaran 7 sampai 12. Buka. Gimana baca nih Om? Sama saya juga ya, nggak mungkin baca semua. Bisa online-nya kepenuhan akhirnya nggak jadi berkat ya, kecapean. Tapi kita lihat garis besar saya pasal 7, pasal 8, buka aja. Ya, di rumahku sama ya, buka pasal 9, terus pelan-pelan ya, 10, buka nggak apa-apa. Saya suruh baca, nggak suruh baca karena kepanjangan. 11, 12, rentetannya. Masuk pasal 12 ayat 29 sampai 42. Nah, apa nih? Zaman siapa nih? Musa. Musa pun pada zaman itu dilawat Tuhan. Kenapa? Israel menderitanya luar biasa 4 abad lebih. Di mana? Mesir. Waduh, 430 tahun. Bayangin dijajah berapa tahun? 400 tahun lebih. Satu penderitaan yang luar biasa. Lihat Allah melawat. Waduh, umatku disiksa. Aduh, umatku didera. Aduh, umatku gak dikasih makan. Aduh, umatku menjerit-jerit. Tidak ada waktu untuk dengan keluarga. Senang ya saudara masih bisa dengan keluarga ya. Bisa makan bersama, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sedikit ribut-ribut. Ribut itu seninya, tapi jangan kelamaan. Namanya seni. Ya saya dengan istri juga ada dikit-dikit. Jadi paham, oh istri saya begini. Jadi sama saya belajar. Oh suami gua tuh begini, oh gua tuh diginiin gitu maksudnya ya. Jangan diterusin, jangan. Ya. Si suami si istri belajar, namanya hidup kan belajar dari yang deket aja. Ya. Oh iya. Kenapa cerewet? Ya gara-gara gua jangan-jangan gitu ya. Kenapa galak? Gara-gara gua. Jangan nyalahin dia aja. Oh iya. Semakin ngerti, semakin sayang. Ya. Semakin ngerti, semakin sayang. Ya. Jadi kita belajar. Kalau kekurangan jangan ditanya. Terlalu banyak kurang kita daripada lebihnya. Ya. Maka saya bilang kalau untuk pernikahan nanti kita alami praktekan itu saya akan belajarikan bimbingan pranikah. Jangan pengen bagusnya dari istrimu, dari suamimu. Pengen juga ya Pak? Jeleknya. Kok jeleknya Om? Ya dong. Ya, nggak ada orang yang sempurna. Kalau pengen yang sempurna kawin sama robot. Yang nggak nyenangin nyenangin on. Ngerti maksudnya?
Mati ini cabut ya casannya apa baterainya instrumennya. Jadi belajar. Nah, kita belajar di sini apa saudaraku bagaimana pada zaman Musa kejahatan luar biasa jajahan pun lama umat Tuhan di situ berseru-seru Tuhan bebas. Tuhan bebas. Tuhan bukan seorang dua orang, seluruh orang di Mesir yang dijajah ya. Orang Israel orang Ibrani berseru-seru Tuhan bebasin. Tuhan mana Allah yang Tuhan mana ya Allah yang hebat. Tuhan kami mesti menderita semua nangis. Namanya orang menderita ya. Seperti gelap hari itu. Senin gelap sampai Minggu, Senin gelap lagi sampai Minggu, penderitaan. Dan kita kenal satu bangsa dengan 10 hukuman baru tuh. Siapa izinkan keluar Israel? Fir'aun. Alasannya apa? Ada 3 catatan di sini. Ya. Mengapa? Ya, Tuhan melawat umatnya di Mesir, melawat Musa yang ada di Mesir. Yang pertama, ya, kita belajar sini apa? Supaya mereka itu keluar dari penjajahan. Ya. Buat bangsa Mesir, supaya mereka tetap dijajah dan jangan memberontak. Karena mereka jumlahnya lebih apa katanya? Yang dijajahnya lebih apa? Banyak. Maaf kata beranak lagi, laki-laki lagi. Laki-laki nih. Maaf kata kalau perempuan mah gampang, tempelengnya nggak datang-datang lagi. Kalau laki-laki tempeleng apa? Makanya karyawan banyak perempuan senangnya. Gampang dibetak katanya. Aduh kesiannya perempuan ya. Coba aja kalau karyawan kerja banyaknya perempuan. Cepet ngerti gitu ya. Cepet pundung juga. Tahu pundung nggak? Udah tahu pundung ya. Cepet apa Bu? Cepet pundung tuh ngambek dah. Dari zaman dulu pun nggak aneh, laki-laki jangan dibiarkan hidup, perempuan biarin aja. Sehebatnya perempuan, nah, kesian ya, perempuan dilecehin, perempuan jago. Ya udahlah kita nggak mau permasalahan. Yang kedua apa? Ya, supaya mereka jangan pergi ke negeri perjanjian di mana? Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Di sini mah boro-boro madu, yang ada air mata. Mungkin kalau air mata itu ya udah masuk ke sini asin katanya. Ya muka makan yang enggak suka makan kecil aja ya asin. Menderita. Bahkan air matanya sudah apa? Di lapnya udah nggak ada airnya. Berarti apa? Air matanya sudah kering. Waduh. Puji Tuhan jemaat masih bisa nangis. Keluar apa? Air matanya tambah sehat. Coba ulang. Kalau nggak percaya buktiin. Tapi jangan nangis-nangisan ya. Ambil bawang merah ya. Jangan. Nangis sukacita. Nangis karena pekerjaan Tuhan. Nangis ingin umat Tuhan kembali pada Tuhan. Ada airnya. Ditampung di kirbat sorga. Ada men? Simpan. Maka kita nggak boleh nangis bohongan. Kalau disimpan nangisan bohongan, itu kirbatnya bolong. Kirbatnya bolong. Nggak masuk nanti pas pencurahan berkat, mana air matanya nggak ada. Jadi kita nggak dibuat-buat ya, kita nyanyi pun sukacita, air mata terharu. Ya aduh, baik. Saya kan suka nangis sendirian ya, nggak tahu siapa saya. Sukacita. Ingat firman saya renungin. Ayatnya ayat biasa memang. Harus 3:16 saya renungin panjang amat itu Tuhan maknanya ya. Pelan-pelan saya tuh nggak rasa ya. Betul udah jam 3. 3:30. Kadang saya ngelawan perintah dokter, jangan tidurnya bangun cepet. Tapi bagaimana saya bilang saya harus ingat jiwa-jiwa. Bukan saya so hebat tidak. Kalau mati mereka mana nih ya? Jangan susah di dunia, susah di akhirat. Ya. Terbayang aja. Ya doa memang kadang-kala melanggar, tapi bagaimana? Kita belajar mencintai Tuhan di atas segalanya. Ya, itu yang menjadi masalah. Jadi doakan kami jemaat. Jangan buat gembalamu bangun tengah malam. Setialah irik Tuhan. Nanti gembalanya tidur doang ya. Enggak juga. Itu saja yang saya ingat. Tuhan bukan saya so hebat, tapi saya tahu kasih karuniamu segala-galanya.
Tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Kita miliki pun siapa punya? Tuhan punya. Kalau mau jujur, kita ini harus telanjang semua. Ada yang lahir pakai baju? Enggak ya. Ada yang lahir ke dunia, rambutnya warna-warni? Enggak. Ada. Ayo bilang, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku dengan telanjang pula. Aku pulang menghadap Bapa. Dan kalau ada pakaian kemuliaan, menjadi luar biasa. Apa pakaian kemuliaan? Darah Yesus yang mengampuni. Pakai itu. Kita berani. Pakaian kemuliaan. Ya. Yang ketiga, alasan Israel tidak boleh keluar. Allah melawat umatnya Israel apa? Supaya umatku bebas beribadah. Amin. Bebas apa? Orang dijajah boro-boro ibadah. Penderitaan. Kesukaran. Saya tanya sama saudara yang nggak dijajah. Apa engkau terjajah tidak bebas beribadah? Berarti engkau masih di Mesir. Tidak bebas. Fir'aun bicara, iblis tidak suka saudara beribadah. Pengennya dia menjajah saudara. Dengan COVID ini tidak bisa ibadah kan? Dengan masalah ini engkau tidak enjoy beribadah. Datang pikiran kemana-mana. Kan gak bebas. Saya gak mau itu. Ibadah kita gak dinilai, gak mau saya. Saya ibadah ingin dinilai oleh Tuhan. Tuh. Kalau dinilai pendeta gampang. Sebulan sekali ya datang. Sogok sama beras sekarung, daging 5 kilo. Wah senang. Catat. Oh hadir. Puji bro. Catat di dunia boleh saja, tapi namamu lebih utama. Catat di mana? Buku kehidupan. Darahnya telah tebus dosaku. Saya tahu namaku ada di mana? Di sana. Sampai sekarang saya yakin nama saya tercatat di dalam surga dengan catatan tidak melanggar firman Tuhan. Kau melanggar jangan coba-coba. Namaku ada. Begitu pulang. Oh, Yanto. Oh, enggak ada. Ini belum ada Yanto ya. Sario kan namanya. Oh, rasanya ada. Sama suka ini, suka itu. Buat gereja, buat om. Enggak ada apa-apanya. Karena engkau ibadah ingin dinilai, Manu. Kita ibadah ingin dinilai Tuhan. Ya, saya bilang, Tuhan, benarkah aku mengasihimu? Seperti Petrus kan 3 kali ya. Benarkah engkau mengasihi? Benarkah engkau mengasihi? Benarkah engkau mengasihi? Jawab dengan iman. Tuhan, kau tahu siapa saya. Kau tahu hati saya. Aku mengasihi. Yesus peluk. Maksudnya begini, Tuhan, aku ini sombong. Aku mengklaim mengasihimu padahal aku mengasihi kalau aku senang. Aku happy. Oh, Tuhan Maha tahu. Baik, aku pulihkan. Mengaku ya. Mengaku. Tuhan pulihkan. Hebat Tuhan kita. Jadi 3 hal ya, jangan lupa. Alasan Allah melawat umatnya kepada Musa, orang Israel di Mesir. Ya, karena umat Tuhan dijajah terus. Kenapa? Menghalangi umat Tuhan ke negerinya, dikungkung terus oleh dosa, oleh kejahatan, oleh penjajahan, dan ketiga apa? Supaya umat tidak bisa saya senang bisa beribadah. Saya bilang 2 pagi tadi ya. Pernah datang 2 pagi itu kan udah ibadah setengah kalau di sini. Ada firman-firman spesial. Bagi saya doa, terus saya minta Tuhan apa nih kalimat yang mau kasih Pak Jemaat yang 2 pagi. Bukan kita itu. Saya dikasih kalimat tek, ya. Saya sampaikan. Jadi kalau 2 pagi, kalau di sini sudah dapat setengah ibadah. Tanya aja. Ya saya juga nggak sembarang ngomong, jangan suara Tuhan. Enggak, saya nggak mau. Cuma suara sorangan ya. Suara Tuhan saya kasih. Jadi jemaat pun yang 2 pagi dihiburkan. Saya nggak suka yang monoton. Saya ingin yang progresif. Supaya jemaat juga tidak bosan. Ya, bab ibadah bukan buatan manusia. Ibadah itu hak milik Tuhan. Kita hanya apa? Pelaku doang. Uli.
Tadi pusar lagi. Jadi kuli ya. Saya juga kuli. Kulinya tuh, diberkati kulinya Tuhan. Kulinya Om Sono juga diberkati apa kulinya Tuhan. Tapi dengar-dengaran. Ya. Nah, sekarang kita yang keempat. Nah, cukup nih. Yunus 1 ayat 1 ayat 2 lalu ke pasal 3 ke ayat terakhir. Tolong 4. Saya ulang. Lawatan Tuhan kepada Yunus di lawatan yang keempat ya. Sekarang Allah melawat Yunus kepada Niniwe khususnya. Tolong bacakan lagi. Semua boleh baca. 2, 3 silakan. Semua baca. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ya, sampai situ kita pasal 3 ayat yang terakhir, ayat yang ke berapa tuh? Pasal 3 sempat. Pasal 4 ya. Pasal 4 ayat 11. Pasal 4 ayat 11. Tolong bacakan lagi. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu mengadakan tangan kanannya dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Niniwe, ya, itu sekarang di Mosul, di Irak, ya, sekarang. Dibangun oleh Nimrod. Pernah dengar nama Nimrod ya? Nimrod ini apa? Suka melawan apa? Allah. Melawan siapa? Allah. Yang ngantuk-ngantuk lihat saya sini ya. Siapa yang ngantuk? Saya tanya yang ngantuk. Dulu saya ditanya kalau ngantuk. Ibu ijem. Apa? Ditanya tuh. Apa? Tadi ini nih. Ngantuk. Kayaknya jangan ngantuk ya. Bangun matanya. Kau perlu ke kamar mandi yang di sini. Di rumah juga. Jangan ngopi aja yang nggak boleh. Apa kata firman Tuhan? Jago. Niniwe ini 3 hari perjalanan. Jumlah orang 120.000 orang banyak loh. Rupanya Allah melawat Niniwe. Kenapa? Tadi ayat yang ke-11 apa? Tidak tahu, tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Apa artinya? Gak tahu mana yang jahat, mana yang benar, mana yang jahat, mana itu dosa, mana itu suci. Kan kasihan. Sudah tahu kan sekarang ya? Tangan kanan, nih. Tangan kiri, ini. Tangan kiri yang mana? Kiri kanan. Kanan kiri. Yang benar disalahkan, yang salah nah, itu artinya apa? Blow on. Ya. Gak ngerti kan? Artinya, ya, dosa aja tiap hari dilakukannya. Tuhan utus Yunus ya. Kita tahu ya Yunus menolak ya. Kenapa Yunus menolak? Yunus itu nabi. Udah dikasih tahu ujung-ujung orang Niniwe itu bakal gimana. Tapi Tuhan cinta sama orang berdosa. Supaya diselamatkan. Yunus nolak. Wah, akhirnya kan dia dimakan ikan ya, singkat cerita. Dimuntahkan lagi ke negeri Niniwe. Saya heran, ini ikan hebat. Gak ada kompas yang mau dimuntahin ke kota Niniwe. Yunus udah enak-enak naik kapal ya. Saya mau tanya, saudara ke pasar ikan sama ke pasar minyak wangi, enak mana Bu? Minyak wangi. Ikan, apalagi di dalam. Bayangin tuh, sekarang bayangin. Coba ke pasar ikan, wangian melulu gitu ya. Apalagi saya yang sensitif ya, kena wangi-wangian. Mungkin yang COVID boleh ke situ ya. Baru. Lagi pakai kimia atau ngap lagi dah. Apa maksudnya aku? Allah sedang mendidik Yunus. Pergi, beritakan. Ini akan dihukum. Berapa lama lagi itu? 40 ya. Baca sendiri.
Tuhan kasih tahu. Selalu Tuhan kalau mau hukum, selalu mengasih tahu dulu. Supaya apa? Manusia bertobat. Jangan sampai akan dihukum besok. Kasih tahu dulu. Nomor 1, pendeta Jonathan. Dia, saya kasih tahu WA. Pak Purwo, Pak Tambun, Pak Saragi, Bapak-bapak semua dah. Mau dihukum besok. Para puasa kali semua. Karena nggak dagang, besok mau dihukum. Sekarang dagang, belum dihukum, pas silakan. Jangan dihukum kayak nggak dihukum itu yang benar matu. Makanya Tuhan nggak kasih tahu. Saya ulang, makanya Tuhan tidak kasih tahu kapan dia datang. Tapi saya punya penghargaan begini, anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan, Tuhan kasih sinyal, kasih sinyal di mana? Wah, Tuhan mau dekat datang. Itu. Kok jauh dari Tuhan? Ya, gimana Tuhan kasih sinyal, ya enggak? Saya senang Tuhan kasih sinyal. Oh, puji Tuhan. Kita nggak takut. Apa ada nyanyian kan? Bab dia hidup. Apa? Ku tak takut esok. Iya. Orang lain boro-boro. Kenapa orang terus terkumpul-kumpul? Nggak ngerti. Ya. Nah, kita lihat belajar sini. Yunus akhirnya masih marah juga. Memang diberitahu bertobat. Woi, orang-orang ini bumi ini akan dibungkir balikan, dihukum Allah. Kau tidak kamu bertobat. Singkat cerita, dari raja, rakyat, binatang merendahkan diri pakai baju kain berlutut, nonggeng, pakai baju, pakai abu, bertobat, minta ampun. Tuhan ini kita sedang harus ke sana ya. Kan sedang diladani beginian. Jangan saling salahin. Lebih berkabung di kaki. Saya mewakili lah semua ya. Mana-mana dari pemerintah kita juga doa ya. Sebagai suku bangsa agama ya. Dari kita dulu. Berkabung. Mereka berdua berpuasa. Berkabung nasional. Allah lihat. Allah jatuh hati. Allah batalkan hukumannya kepada nih. Aduh. Bebas kan? Yunus masih ngambek masih. Ini soal alasan ngambek Yunus kenapa sih? Ya, seperti dia melawan Tuhan ya. Bukan nginjil ya buat orang mau masuk neraka kasarnya. Yunus tahu, ya akan datang. Nanti setelah bebas ini, setelah aman begini, ini akan memberontak Allah. Dia penyembah berhala, bahkan berbuat yang kejam. Memang kejadiannya begitu, saudara. Tapi Allah tidak pandang waktu yang akan datang. Dia pandang sejauh mana orang mau bertobat. Di situ dia lawan. Saya ulang. Allah tidak pandang yang akan datang, ini akan bagaimana. Kalau saya tanya sama saudara, apa setahun yang akan datang tetap setia? 2 tahun kemudian saya akan tetap setia? 3 tahun, 5 tahun, sampai tahun selanjutnya apa kita tetap setia? Kan nggak tahu. Kalau sekarang setia, masalah hukum. Tahun depan setia, masalah hukum. Bahkan, artinya apa? Setia, taat, sampai. Itu tangan saya. Sampai selamanya. Makanya kalau dihukum, kita tidak taat. Allah tidak pernah tolerir namanya dosa. Dosa tetap dosa. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Nggak ada dosa putih, dosa apa? Hitam. Dosa apa tetap dosa. Siap dihukum. Dan kita tahu sebenarnya Allah tidak suka menghukum. Yang suka menghukum siapa? Diri kita sendiri. Saya dicerahi, oh iya. Dan memang kejadian. Tapi Allah apa? Aku kan senang pada generasi yang bertobat. Kalau nggak bertobat selanjutnya, saya ulang. Kalau kita tidak selanjutnya bertobat, berarti kita siap ya, Pak? Hukum. Saya ulang. Tahun ini oke, tahun depan oke, 10 tahun kemudian oke, sampai titik puncaknya oke gak? Pegang itu. Kita minta sama Tuhan, aku mau setia. Bukan sekarang saja, bukan minggu depan saja, bukan tahun depan saja, bukan tahun sekian saja, sampai Tuhan angkat kepala. Minta sama Tuhan, minta. Dikasih nggak? Oh, buat yang baik Tuhan kasih. Oh, kita murtad.
Ampuni Tuhan, Kau sudah segalanya. Nyawamu Kau berikan buat aku, masa sih hal kecil aku tinggalkan Engkau, kan gitu ya. Oh, luar biasa. Jadi itu alasannya. Kenapa Yunus enggan ogah nginjil di Niniwe. Sebab nanti ujung sonohnya, setelah generasi ini maksudnya udah mati, ini orang ini jahat lagi. Urusan dia sama Tuhan kan. Makanya saya bilang, pertahankan kesetiaan kita, ketaatan kita, pertobatan, tahan itu. Banyak godaan loh hidup di dunia ini. Saya ingat hambanya bilang begini, namanya dunia pasti penuh godaan. Kalau enggak penuh godaan, bukan dunia. Ya, pegang baik-baik ya. Kau tergoda, kau milik dunia. Enggak tergoda, kau milik. Mau yang milik mana terserah saudara. Tapi saya berdoa, jemaat sampai tetap milik Tuhan sampai Tuhan. Luar biasa. Yang kelima. Nah, ini peristiwa yang sekarang melanda dunia. Tadi saya baca, kapan sih saya ulang-ulang? Oh, ternyata di Wuhan. Ini yang kelima ya, alam melawat dunia juga ya. Mulai dari Wuhan, provinsi Hubei di sana. Tapi dia juga orang nggak ngaku juga. Nggak tahu nih, katanya sih dari barang impor. Daging apa? Impor kan yang apa tuh namanya? Beku ya. Dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang apa gitu. Impor ke Cina. Lalu daging impor ini ada gitunya, kata ada apa? Kumannya. Sampai sekian ramai. Dan menyebar. Dan di Indonesia tuh, kalau nggak salah awalnya di mana? Oh, di Depoknya 2 orang. 2 Maret, 2 Maret 2020. Ya. Di Indonesia udah berapa nih? 219 ya. Kita baru berapa tahun? Berapa tahun? 10 tahun ya? Tahun lebih ya. Di sana udah lebih dulu. Kita kebagian. Jadi ada 2 orang ini di hotel apa begitu? Pesta dansa. Jadi dansa. Lupa ada yang terpapar dari Malaysia. Ikut juga festival apa? Itu saya bisa baca sendiri ya. Ada itu di YouTube ada. Di Google ada. Dansa. Rupanya yang kena dari Malaysia ini namanya dansa, maaf ya, pasti deket-deket ya. Deket-deket ya, pegang-pegang. Nempel gitu ceritanya sih. Ceritanya gini-gini, panas, periksa. Wah, ini beda nih, demamnya beda, singkat itu awalnya. Maka setelah itu baru diumumkan oleh Presiden. Ternyata di tempat kita pun sudah kena terpapar. Sampai sekarang. Hasil mungkin begini. Saya saja jangan salah kasih tahu orang ya. Saya bilang begitu, Tuhan. Engkau sedang melawat seluruh dunia. Engkau melawat seluruh dunia. Termasuk kita di Indo. Apakah dengan lawatan ini kita makin bertobat, semakin dekat dengan Tuhan, semakin beribadah? Lihat sama saudara. Udah ada kejadian begini, bukan tambah dekat sama Tuhan, tambah apa? Hah? Jauh. Malah nantang. Gua juga enggak. Bahaya ya. Saya pernah bilang sama saudara, saya kena, tapi saya enjoy aja. Karena saya tahu saya pulang ke surga kok. Bukan saya nantang, kan saya pernah di mimbar bilang kan. Saya tahu ini seizin Tuhan, dan ada maksud Tuhan, saya jadi kesaksian buat umat Tuhan. Kalau saudara takut, imun pas. Ya, saya bilang, saya berdoa aja, berdoa. Tuhan, salah satu pokok doa saya itu pulihkan. Ini sebab kerja Tuhan, sampai ini banyak yang memulihkan. Kondisi keuangannya, terutama imannya. Ya, rumah tangganya. Tuhan, begitu ya saya berdoa. Saya doa, ada teman saya, kakak senior saya ya, dia baik sekali. Teman saya debat rohani. Dipanggil Tuhan, padahal ketatnya luar biasa. Di rumah total, usia 70 lebih. Gak kemana-mana. Ya gitu. Makanya, kalau bahasa kasar lagi, di luar salah, di dalam, nah, kamu gimana? Ini tersebut sama Tuhan. Ya, dia bilang tuh mah, yang di dalam aja kayak pesdar. Yang di luar, mau siapa? Ya lihat aja lah. Kalau kita harus pergi. Ya kan? Pak pemerintah bilang begitu. Kalau nggak penting, masa beli pecel ke Bindun dari Bogor, Shopee. Beli pecel nggak mungkin. Kalau zaman online ya.
Kau pas pergi, terutama hal rohani ya, dan urusan perut mulu. Pergi. Kalau bisnis bagaimana kan? Baik sekarang zaman online, tek udah sampai. Asal duitnya banyak, tek udah sampai ya. Asal duit ya Bu ya. Maka saya bilang Tuhan, ini sedang Tuhan lah. Dunia ini sedang lenyap. Coba baca. Yang pertama 1 Yohanes 2, saya akan akhiri. Ayat 17. Kita langsung ya dengan Lukas 21 ayat 33. Langsung Margaret baca. Semua boleh baca. Semua yang di rumah pun baca. 1 Yohanes 2 ayat 17 tuh ayat-ayat yang sering kita nikmati. Lukas 21 ayat 33 itu juga sama. Silakan. Ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Kalau mati pun selamanya dengan Tuhan. Asalkan kita hidup menurut kehendak Allah. Dalam hidup sehari-hari bilang begitu, Tuhan. Apakah bisnisku sesuai kehendak Allah? Bilang begitu. Apakah studi kuliahku sesuai kehendak Allah? Jalan. Kerjaku Tuhan, apakah sesuai kehendak? Udah jalan. Yang gak kehendak Allah apa? Bisnis terus, nggak ada waktu untuk tuh. Itu gak kehendak Allah. Ya, nyatut, tahu nyatut? Yang ilegal gak kehendak Allah. Mati kita. Coba satu lagi. Lukas 21 ayat 33 sama itu ya, silakan. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ada men, firman Tuhan tidak akan lenyap. Orang yang ada firman Allah enggak lenyap. Kata saliran bahasa Inggris ya, dalam saya baca di 1 Yohanes 2 ayat 17 begitu. Dan dunia sedang lenyap, dunia sedang mati. Kata saliran Inggrisnya saya baca di translate-nya. Ya. Dunia sedang meninggal. Dunia sedang mati. Dunia sedang meninggal. Berarti orang-orang yang di dalamnya akan mati. Makanya mau kemana? Mau kemana? Larilah hanya kepada, udah nggak ada jalan lain. Kalau kita mati pun. Saya kemarin ngomong di mana itu Pak? Bedanya anak Tuhan hadapi COVID dan bukan anak Tuhan hadapi COVID. Sangat jauh bedanya. Dia berpengharapan. Dia yakin Tuhan segalanya. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang kita alami. Orang dunia, bahkan ada ipar saya kasih itu ya, share ya. Ini harga obatnya, cerita ke kakaknya, dia belum baca. 55 juta, kita bacanya udah apa? Ini obat harganya berapa? 55 juta. Jadilah terkejut dan penjut. Makanya mau bilang apa? Dalam Tuhan. Sekali saya bilang ya, mungkin ada yang terpapar. Saya baru tenang, semangat, dan sebagainya. Enjoy dengan Tuhan. Mungkin ada saatnya kita berintrospek. Jangan-jangan kita telah meninggalkan Tuhan selama ini. Nah itu. Saya selalu begitu. Jangan-jangan kita telah meninggalkan. Jangan tongkronganmu di gereja. Hati pikiranmu di mana? Mana? Apalagi nggak pernah beri. Catat sendiri dah. Kasih tahu ya tolong. Apapun kau kita alami, kau izin Tuhan, tetap takut akan Tuhan, engkau tetap kuat mampu. Sebab dunia ini sedang kemana? Dengan segala keinginannya, keinginan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Kita pengen ini, pengen itu boleh, tapi harus sesuai kehendak Tuhan. Tuhan prinsip yang mudah buat kita apa? Cukup apa? Cukup. Gak cukup. Udah. Jadi ilegal. Bukan kita nggak boleh ya berusaha, cuma syukuri. Ada banyak syukuri. Itu yang sebenarnya. Tuhan berkati kita. Dia cinta kita. Lawatan Allah itu berbagai cara. Ada yang sebagai peringatan. Ya, peringatan dulu kepada manusia. Ada dua kesimpulan dari lawatan Allah yang melanda dunia hari-hari ini pun. Dari 5 tadi kita pelajari. Ya, kita lihat apa saku? Hasilnya apa? Hukuman bila tidak bertobat. Itu kesimpulannya. Saya ulang. Hukuman bila itu tidak bertobat. Kesimpulan yang kedua, pemulihan
bila bertobat dan semakin dekat dengan Tuhan. Ambil contoh pertobatan orang di Niniwe. Ambil contoh orang nih, hal yang sama mungkin saya bilang, Om sedang hadapi ini hari-hari ini Tuhan. Bagaimana? Tidak ada cara lain, dekatkan diri dengan Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh dan tetap dekat, melekat dengan Dia. Tetap kita aktivitas, entah di rumah atau di jalan keluar. Doakan terus juga penguasa usaha kita di Indonesia. Dia pasti menolong kita. Allah Roh Kudus pasti bela kita. Mari kita berdiri. Semua boleh berdiri. Ada satu pujian yang sudah bisa tolong kita. Margaret tolong bantu. Ku percaya janji. Sudah percaya janji Tuhan? Dia yang segala-galanya. Masa akan tinggalkan kita. Ku berbalik pada Tuhan. Ingat, ku percaya Tuhan. Janjimu. Silakan. Semua bisa setia sama Tuhan. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Oh, luar biasa. Kau Bapa yang selalu mengerti. Dia tahu isi hati saudara. Kemuliaan kau janjikan. Aku percaya. Yang sudah bisa boleh lebih keras. Margaret. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam perbuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah. Kita minta dalam kekuatannya. Kita tidak dapat mengendalikan hari-hari ini. Hanya Dia yang mampu dengan kekuatannya mengendalikan kondisi hari ini. Kita lari sama Dia saja. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Dia tahu hati saudara dan saya. Imani. Kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, tidak pernah berubah. Ini yang diizinkan Tuhan. kehidupanku. Ku berserah di
dalam kekuatan-Mu. berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya. Ku percaya. Semua percaya. sama-sama katakan ku percaya, percaya. Janji-Mu ajaib. Seberapa saudara yang hadir di rumah, kau percaya, kau angkat tangan-Mu. Izinkan dia turunkan tangannya melawat Engkau. Terima hal yang disampaikan ini. Memohon kepada kita semua. Janjinya ya dan amin. Ya kenal isi hatimu. Katakan ku percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Sekali lagi dengan iman. Ku percaya. Mari masuk dalam doa. Semua berdoa. Haleluya. Haleluya. Lu puji berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Bapak untuk Semua harus pada kekuatan dan kepada kami Tuhan. apapun. Kami tahu ibadah Yang melawan kami yang saudara kami dan lakukan saya. Tuhan di siang hari ini Tuhan. Bukan ibadah formalitas Tuhan, tapi ibadah karena kehausan Tuhan. Ibadah karena kelaparan akan Engkau Tuhan. Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah di setiap rumah tangga Tuhan saat ini. Pasti ada rancangan yang luar biasa yang sudah Engkau tetapkan Tuhan untuk kami boleh ibadah di setiap rumah-rumah tangga kami Tuhan. Seperti Bapak Nuh dan keluarganya Tuhan. Mereka selama 1 tahun lebih ada di dalam bahtera. Mereka tetap berfokus kepada Engkau. Mereka tetap pegang janji-Mu. Mereka tetap setia akan Engkau Tuhan. Yes. Bapak terima kasih Tuhan. Pembelajaran yang sangat luar biasa yang Kau taruhkan Tuhan di siang hari ini. Kami belajar dari Bapak Nuh Tuhan. Jadikan kami keluarga-keluarga Tuhan yang takut akan Engkau. Keluarga-keluarga yang bersungguh-sungguh hati di hadapan Engkau Tuhan. Apapun kondisinya Tuhan. Apapun keadaannya Tuhan. Biarkan kami Tuhan untuk saling merangkul satu dengan lainnya Tuhan. Suami dengan istri, Benar, Bapak. orang tua dengan anak-anak Tuhan. Itu menjadi kuat Tuhan. Karena kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pembelajaran siang hari ini boleh kami taruhkan dalam hati kami. Kami bisa maju bersama-sama Tuhan. Di dalam keluarga kami Tuhan. Di dalam jemaat kami Tuhan oleh karena Engkau. Terima kasih juga Tuhan. Ada satu pembelajaran yang boleh kami dapatkan di siang hari ini. Yaitu tentang lawatan. Kami berdoa Tuhan untuk lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan. Bukan perkara sederhana saat ini Tuhan. Tapi ini adalah perkara yang sangat serius Tuhan. Indonesia adalah negara yang besar. Dengan 270 jiwa Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada lawatan-Mu Tuhan atas Indonesia. Seperti Niniwe yang Kau lawat Tuhan sehingga terjadi pertobatan yang besar. Kami pun rindu Tuhan Indonesia boleh sembuh oleh karena pertobatan-Mu Tuhan. Pertobatan kepada-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa Indonesia
penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, karena Indonesia mendapatkan lawatan yang daripada Engkau. Lawatan roh yang dahsyat Tuhan di siang hari ini, melanda seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pekerjaan yang terjadi Tuhan atas Indonesia. Janji-Mu Tuhan akan ada pelangi Tuhan di balik bencana. Dan kami pun imani Tuhan akan ada pelangi yang indah Tuhan di balik pandemi ini. Sungguh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jiwa-jiwa yang dimenangkan di hadapan Engkau lewat pandemi ini akan berkata, Yesus adalah Allah yang luar biasa. Yesus adalah Allah yang hidup, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sebagai jemaat Tuhan, khususnya di GBDI Ciampea, kami berdoa Tuhan, agar kami juga boleh menjadi teladan Tuhan, agar kami juga peduli Tuhan dengan sekitar kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan kepada kehidupan di dalam kehidupan kami Tuhan, hal-hal perkara-perkara yang rohani Tuhan di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini dalam kondisi sakit. Lawatan-Mu juga melanda mereka Tuhan. Kesembuhan terjadi karena janji-Mu Tuhan bahwa bilur-bilur-Mu Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kami. Bapak, kami teringat saudara kami Bapak Siregar Tuhan. Adik kami Grace Tuhan. Ayah dari Mawar Tuhan. Oh Bapak, Ibu Rustiana Bapak. Dan kemarin ada kabar Bapak Yoyo Tuhan. Kami bawa saudara-saudara kami di hadapan Engkau Tuhan. Lawatan Engkau Tuhan turun atas saudara-saudara kami Tuhan. Beri kekuatan iman kepada mereka Tuhan. Beri kepada mereka keyakinan Tuhan bahwa Engkau hadir dalam setiap sakit mereka Tuhan. Engkau hadir Tuhan bersama dengan keluarga-keluarga mereka Tuhan, untuk menjadi pendukung Tuhan, untuk menjadi penolong Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Taruhkan janji-Mu Tuhan bahwa Engkau berikan kepada kami kemenangan. Engkau berikan kepada kami Tuhan kesehatan yang sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Engkau berikan kepada kami perlindungan Tuhan. Engkau berikan kepada kami kecukupan Tuhan. Kami berdoa tak ada satupun Tuhan yang keluar dari lawatan Tuhan. Tapi sungguh kami berdoa Tuhan, setiap jiwa akan berkata benar, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Hari ini aku sembuh. Hari ini aku menang. Hari ini aku berkecukupan. Hari ini aku dimerdekakan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk jemaat GBDI Ciampea. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, apa yang kami bawa di siang hari ini di hadapan Engkau, Engkau jawab. Kami aminkan ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami aminkan seluruh permohonan kami, doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun di tempat ini, semakin lebih diberkati dengan kekuatan firman Tuhan dan tetap terus mau menyatakan dalam kehidupan kita. Kembali kita akan bawa persembahan. Kita angkat pujian, jangan takut dan gelisah bila badai melanda hidup. Dan gelisah bila badai melanda, jangan takut dan bila badai melanda hidup.
sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanmu, terangilah langkahmu dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Sandarkan imanmu. Sandarkanlah imanmu pada Yesus Tuhanmu, terangilah langkahmu dengan kuasa Roh Kudus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Hanya dalam Yesus. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Tetap terus imani kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali mendengar dan melihat kembali jadwal ibadah di multimedia yang ada. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silahkan lihat di monitor depan, baik untuk ibadah Rabu. Rabu tetap ada. Lalu untuk ibadah doa puasa hari Jumat jam 4, baik tempat ini maupun melalui Zoom. Lalu untuk hari Sabtu ada doa pelayan-pelayan. Ada doa pelayan-pelayan. Ini juga melalui dua session yang ada yang baik itu Zoom maupun di tempat ini. Dan setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum jam 7. Dan untuk ibadah tunas remaja dan sekolah minggu tetap di YouTube yang ada. Dan ibadah umum juga melalui ibadah live streaming. Puji nama Tuhan. Dan kita tetap terus mendoakan bahwa setiap pemulihan senantiasa terjadi dalam keselamatan Indonesia dan bangsa di negara saat ini. Dan tetap ikuti prokes yang ada, dan tetap Tuhan melingkupi semua kebutuhan umat-umat Tuhan yang ada dengan segala pergumulan tentunya, baik jasmani terlebih juga rohani. Berdoa juga buat setiap anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang saat ini mengalami sakit secara jasmani, biar tetap Tuhan pulihkan, terlebih juga bertambahnya, bertumbuhnya dalam kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, nanti hari Sabtu tanggal 27, 24, tanggal 24 Juli hari Sabtu, Jemaat GPDI diundang untuk pemberkatan nikah, yaitu Saudari Serly dan Saudara Febian Anistia Adi. Nah, kita berdoa buat dua pasangan ini, semoga tetap terus diberkati Tuhan, yang akan dimulai jam 10. Nah, ini juga akan diadakan ibadah melalui Zoom juga, Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan di Zoom. Dan untuk resepsi pernikahannya yaitu jam 13 atau jam 1 sampai jam 7, bertempat di kediaman mempelai wanita di Kampung Basbak, RT 6, RW 1, Desa Ciampea, Kecamatan Ciampea. Puji Tuhan. Dan tetap ini juga diberi kedisiplinan dalam menggunakan prokes yang ada supaya semua dapat berjalan dengan baik. Kita doakan semua dapat berjalan tentunya seturut kehendak dan rencana Tuhan. Pengumuman sampai di sini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pengumumannya orang jelas bisa kontak saya ya. Jadi jalan ibadah seperti biasa, cuma ada ya kayak begini ya, resminya di rumah dan di tempat ini. Doakan buat semua, anak tahu kira sampai 20 ya. Kalau atau di perpanjangannya belum, maka saya belum dari di pengumuman itu banyak kegiatan. Tapi intinya tetap berjalan, masih seperti ini. Kecuali kalau memang ada pengumuman baru ya, saya pasti WA normal jenis ibadah dan seterusnya. Tuhan berkati. Kita berdoa, sebab doa adalah modal utama kita. Kita bangkit berdiri. Kembali kita nyanyikan satu pujian ini.
Ku percaya janjimu. Sudah percaya, pegang itu, pulang dengan lawatannya yang spesial buat kita. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu yang kau janjikan. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Kita katakan Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya kau layak bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Sekali katakan, percaya janjimu ajaib. percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah Tuhan pada Ku kekuatan-Mu saja. berserah Kita tidak ada kekuatan apa-apa menghadapi banyak hal. kekuatanmu. Hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatan, Ku berserah di dalam kekuatan. ku berserah di dalam kekuatan. Ku berserah di dalam kekuatan. kekuatanmu. Ku percaya. Percaya, ku tangkap itu, pegang itu. Ya, biar lawat kita bukan untuk hukuman, tapi memberkati kita, memampukan apapun yang sedang terjadi di dalam pengawasannya. Satu pegang janjinya. Engkau dalam kekuatanku, aku ganti perang buat kamu. Tinggal di dalam Dia. Dia di dalam kita. Kita di dalam Dia. Selamatkan bangsa-bangsa. Selamatkan bangsa kami, tetangga kami, yang lemah, yang sakit, yang hari ujian percobaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penolongku setia yang melawat kami semua. Demikian juga Tuhan. Hari-hari umat-Mu. Kadang harus kerja keluar. Sekarang harus dirumahkan. Tetap kami berkati dalam doa kami. Cukupi Tuhan. Itu jauh. Lebih dari segala-galanya. Kami doakan imani. Janjimu. Sampai selama-lama. Tuhan dimuliakan. Mari kita arahkan hati kita pada Bapa di surga. Sang pemerhati yang setia. Jemaat Tuhan. Berkat Allah yang turun atas kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Akhirnya sepekan kami bisa bertaruh di bawah kaki-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Indonesia aman nyaman. Anak Tuhan bertobat. Sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Pasti dia bela. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati serukan. Memberkati. Sampai jumpa.